Nusa Jawa seusai penangkapan Diponegoro. Perang telah redam namun bara belum sepenuhnya padam. Riak perlawanan masih terus dilakukan sisa-sisa laskar. Dalam kuasa penjajahan yang makin mencengkeram, sebagian kisah mereka dihapus dari sejarah dan sebagian lain dilakukan sebagai tindak promocora. Di bawah langit gelap itulah hikayat samar angin bangkit dan dituturkan orang-orang di telatah Panginjongan. Inilah cerita tentang riak Bengawan Serayu pada hari-hari awal berakhirnya Perang Jawa. Semua telah berakhir di sini. Tak ada lagi yang bisa kita lakukan. Api telah padam. Belum. Ini belum selesai. Ini belum berakhir. Dan mungkin tak akan pernah berakhir. Apanya yang belum selesai? Lihatlah kenyataan. Kita tinggal sepercik bara yang akan mati oleh hembusan angin terakhir. Kakang Secadipa, begitu mudahnya kau memaknai ini sebagai kekalahan. Berhitunglah dengan nalar yang lantip, Suradipa. Perang yang kau teruskan kini berlangsung tanpa cita-cita yang jelas. Ini berbeda dengan peperangan sebelum Kanjeng Pangeran tertangkap. Apa bedanya, kakak? Apa bedanya? Kapanpun dan dimanapun, perang hanya akan ditentukan oleh pedang dengan pedang, darah dengan darah, nyawa yang dipertaruhkan dengan nyawa. Tetapi pada masa damai, perang yang kau lakukan hanya terlihat sebagai sebuah kejahatan. Kau harus menggunakan perhitungan ini, adik. Perhitungan? Perhitungan apa? Perhitungan yang kau gunakan sebagai selubung atas kepengecutanmu. Hah? Semua kata-kata yang kau ucapkan tidak lebih dari dalih seorang pengecut. Tutup mulutmu, iblis jajaranat. Jika kau ingin mati, aku sendiri akan membunuhmu. Hentikan! Sadipa! Suradipa, hentikan! Kalian pikir dengan saling gunakan muwakada? Seperti inikah perilaku yang layak bagi prajurit-prajurit andalan Pangeran Diponegoro? Perang memang tak akan berakhir hari ini. Pedang yang pernah kita hunus akan kembali terhunus. Tetapi entah oleh siapa. Mungkin oleh kita, mungkin pula oleh anak cucu kita. Mungkin esok hari, mungkin pula di sebentang zaman lain kelak. Aku yang datang ke Muning. Berhentilah menari. Ada yang ingin kakang bicarakan. Bicaralah, Kakang. Aku bisa mendengarmu sembari menari. Bahkan dengan menari, aku juga masih bisa mendengar isi hatimu. Aku hanya ingin memintamu untuk mengundang Adi Suradipa menari dalam panggung lengger bersamamu. Tidak, Kakang. Semua itu adalah persoalan kalian para laki-laki. Aku hanya seorang lengger. Aku hanya tahu menari. Dan terus menari untuk membuat lelaki seperti kalian tetap terjaga hasratnya. Soal yang lain, aku tidak tahu dan tidak mau tahu. Dengarkan Kemuning. Jika dia berkeras hati memegang kesetiaan bodohnya dan bersikukuh tidak mau menyerah, dia akan tetap terbunuh olehku atau oleh orang lain. Suradipa tidak mungkin menang melawan kehendak zaman. Perang, kekuasaan, dan kesetiaan seorang prajurit itu semua persoalan para lelaki, bukan persoalanku. Aku tahu kau akan menolak permintaanku karena kau masih mencintai lelaki itu. Tapi ingat, tidak semua yang terbunuh itu layak mati. Apapun kata-katamu, Kakang, aku tak mau terlibat. Itu bukan urusanku. Kebebalan otak Suradipa telah menular dalam pikiranmu, Kemuning. Hei! Kenapa tidak kau turuti saja permintaan Kakang Secadipa? Menurutinya, supaya kau mati olehnya. Kakang Secadipa telah mengatakan hal yang benar. Kematianku hanya soal waktu. Cepat atau lambat, mereka akan membunuhku. Jika itu harus terjadi, aku hanya tidak ingin menjadi bagian penyebab kekalahanmu, Kakang. Tapi, hanya kau dan Kakang Secadipa
yang aku relakan menjadi penyebab atas kematianku, Kemuning. Dengarkan, Kemuning. Ini bukan soal persaingan asmara yang berkelindan antara aku, kau, dan Kakang Sejadipa. Ini lebih dari itu, Cahaya. Ini soal dharma seorang prajurit. Soal keyakinan Sejadipa untuk menghentikan pertumpahan darah. Yang itu artinya, ia harus membunuhku. Lalu apa yang harus aku lakukan, Kakang? Turutilah permintaan Kakang Sejadipa. Jika akhirnya aku mati dalam kalangan itu, kau akan mengerti bahwa perasaan cintaku terhadap tanah airku dan perasaan cintaku terhadap jauh lebih besar dibanding ketakutanku terhadap kematian. Semestinya tangan kita tak boleh berlumur darah saudara kita sendiri. Aku juga tak ingin ini terjadi, Kakang Lurah. Sebagai orang yang mengajari kami banyak hal tentang hidup, Kakang Lurah pasti tahu bagaimana perasaanku terhadap Suradipa. Mungkin Suradipa harus dihukum. Aku hanya tidak ingin kita terlibat dalam upaya menghukumnya. Dia adalah saudara kita dan tak akan pernah menjadi yang lain apapun yang ia perbuat. Adikku Sejadipa, lakukan apa yang menurut keyakinanmu harus kau lakukan. Tetapi jangan pernah berpikir aku menyetujui penghukuman atas Suradipa. Sudah cukup banyak keringat yang keluar untuk menunggumu, Kakang Sejadipa. Ya, aku telah datang. Dan kau pasti tahu inilah kalangan joget lengger terakhir untukmu. Ya, lenggeran ini memang harus berakhir, Kakang. Tapi ingat, perlawanan terhadap kompeni dan para kedibalnya akan terus berlanjut. Kau tetap keras kepala, Adi Suradipa. Ini sudah berakhir. Dan kau mempunyai kesempatan untuk menyerah. Bagiku, perang hanya akan berakhir ketika tanganku tak sanggup mengayunkan pedang lagi, Kakang. Kau telah melakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang pejuang, Adi. Tetapi perang telah usai. Sekaranglah saatnya kau sarungkan senjatamu. Suatu saat mungkin pedang-pedang akan kembali terhunus, tapi bukan oleh kita. Lalu oleh siapa? Dan kenapa harus menunggu di waktu yang lain? Bukankah saat ini hanya kita yang masih sanggup menggenggam gagang pedang hingga ujungnya tetap tegak ke puncak langit? Tetapi cara tidak boleh menetes untuk kesia-siaan. Sia-siaan kau bilang? Setelah ribuan kawan-kawan kita tumpas dipalakan, kau bilang ini kesia-siaan? Setelah Kanjeng Pangeran ditangkap dan dikucilkan ke tanah berantak, kau bilang ini kesia-siaan? Bukan mereka, Suradipa, tetapi darah yang akan mengalir setelah itu. Aku tidak melihat tujuan yang jelas untuk apa darah harus kembali menetes. Nampaknya keberanianmu mulai meleleh setelah kini kau dapatkan nama baru dari penguasa Kadipaten, Ndoromas Dipakrama. Jangan paksa aku benar-benar bunuh Suradipa. Hentikan! Tidak ada gunanya darah mengucurkan buat pertikaian kita sendiri. Tidak, Kakang Lurah. Harus ada salah satu di antara kami yang mati. Seorang prajurit yang setia tidak mungkin berdiri di bawah umbul-umbul yang sama dengan seorang pengecut. Jangan paksa aku bunuh Suradipa. Sekarang tataplah aku dengan jelas, saudaraku Sejadipa. Aku hanya ingin menggenapi janjiku bahwa hidup dan nyawa seorang pejuang harus diserahkan demi bersetia pada tujuan, pada tanah pertiwi, pada kemuliaan bangsaku. Aku tak akan menyesal sekalipun kelak mereka akan mengenangku sebagai seorang perampok jahanam. Kau yang memasakku, Adi Suradipa. Akan tiba hari itu. Suradipa. Akan tiba hari itu ketika ilalang menegak laksana tombak Jatingarang, bunga-bunga tunjung bangit tenadah lurus ke langit, mega-mega menunduk dalam tawaduk dan bola-bola taksim dalam kesaksian. Saat itulah anak-anak di atas tanah ini akan beranjak, berdiri berbaris ke timur, menyongsong fajar yang berbeda. Di zaman yang lain akan tiba hari itu. Akan tiba hari itu.